Untuk penjelasan selanjutnya itu masih pada rute alternatif yang pertama, masih pada Pulau Jawa yang dari pabrik gula Ngadirejo menuju ke pelabuhan Tanjung Perak. Untuk informasi lebih detailnya itu kita buka open attribute. Setelah tadi kita sudah mengetahui nama jalan yang dilalui pada pengiriman rute alternatif yang pertama itu, kemudian kita itu dapat melihat informasi-informasi tambahan yang lainnya. Misalkan status jalan pada rute alternatif yang pertama ini menggunakan yaitu jalan nasional keseluruhannya. Kemudian pada fungsi jalannya itu ada dua, yaitu kolektor 1 dan arteri. Untuk arteri itu pada jalan Perak Jombang, kemudian arteri itu pada jalan tol, baik itu tol Kertosono Mojokerto, Mojokerto Surabaya, Surabaya Gempol, tol Reformasi, tol Insinyur Sutami. Nah, untuk rata-rata memang melewati jalan kolektor yang pertama. Untuk selanjutnya, ruas jalan merupakan jalan kota yang dilewatinya. Kemudian untuk selanjutnya provinsinya yaitu pasti Jawa Timur dan Sulawesi Selatan. Untuk lebar jalannya kita itu menggunakan patokan dari fungsi jalan itu sendiri. Jadi ketika fungsi jalannya itu kolektor 1, maka lebar jalannya adalah 9 meter. Dan ketika jalannya itu arteri, maka lebar jalannya adalah 11 meter. Jadi ini tuh kayak lebar jalan secara rata-rata berdasarkan fungsi jalan itu sendiri. Kemudian untuk kecepatan rata-rata juga sama, kita lihat pada fungsi jalannya. Untuk kolektor 1 itu kecepatan rata-ratanya adalah 40 km per jam. Kemudian untuk jalan arteri yang biasa adalah 60 km per jam, dan untuk jalan arteri tol adalah 80 km per jam. Berarti ini ada tol Kertosono Mojokerto, Mojokerto Surabaya, Surabaya Gempol, kemudian ada tol Reformasi serta tol Insinyur Sutami. Untuk panjang kendaraan, lebar kendaraan, tinggi kendaraan sama semua, yaitu untuk panjang kendaraannya adalah maksimal 18 meter, lebar kendaraannya adalah maksimal 2,5 meter, dan tinggi kendaraannya maksimal adalah 4,2 meter. Jadi ini digunakan untuk keseluruhan jenis jalan. Selanjutnya untuk MST-nya juga sama semua, yaitu 10 ton, dan perkerasannya itu aspal. Namun juga ada yang beraspal dan berbeton, yaitu di jalan tol Mojokerto Kertosono dan Mojokerto Surabaya. Mungkin ini informasi yang dapat diperoleh yang berdasarkan informasi-informasi secara umum. Untuk selanjutnya, setelah mengetahui ruas jalan mana saja yang dapat dilewati dan informasi apa saja yang ada pada jalan yang dilewati itu, selanjutnya adalah jalur lautnya, yaitu yang menghubungkan dari Tanjung Perak Surabaya menuju ke Pelabuhan Soekarno-Hatta di Makassar. Mungkin sebelum ke penjelasan pada jalur lautnya, kita juga dapat mengetahui jalan alternatif yang dilewati itu melewati kota mana saja. Kita tinggal mengklik pada Indonesia Kabupaten. Misalkan untuk mengetahui kabupaten mana saja yang dilewati. Nah, untuk rute alternatif yang pertama ini dapat dilihat bahwa asalnya adalah kota Kediri, kemudian melewati Jombang, kemudian melewati Mojokerto, melewati Gresik, melewati Sidoarjo, dan terakhir itu melewati kota Surabaya. Nah, setelah tahu kota mana saja yang dilewati, mungkin kembali ke penjelasan tentang jalur lautnya. Nah, ini untuk jalur lautnya, yaitu yang menghubungkan dari Tanjung Perak Surabaya menuju ke Pelabuhan Soekarno-Hatta di Makassar. Untuk Pelabuhan Tanjung Perak itu sendiri, informasi yang ada adalah kita lihat pada pelabuhan asal, kemudian open atributnya. Nah, untuk informasi yang diperoleh adalah Pelabuhan Tanjung Perak ini merupakan pelabuhan yang terletak di kota Surabaya dengan kapasitasnya adalah 3,13 juta TEU per tahun, dengan dwelling time-nya adalah rata-rata itu 3,13 hari, dengan
Spesifikasinya yaitu pada pre-clearance itu 1,72 hari, custom clearance itu 0,22 hari, dan post clearance itu 1,19 hari, sehingga memang totalnya adalah 3,13 hari. Untuk waktu pelayanannya adalah 24 jam tanpa henti. Untuk beberapa informasi yang kami peroleh bahwa terdapat pungli juga pada pelabuhan ini, yaitu rata-rata itu sebesar 500.000 per kontainernya. Kemudian untuk informasi dari pelabuhan tujuan itu, yaitu pelabuhan Soekarno-Hatta, dapat dilihat pada open atributnya juga. Nah, untuk pelabuhan ini terletak pada kota Makassar dengan kapasitasnya adalah 558,975 teus, kemudian waktu dwelling time-nya adalah rata-rata 2,63 hari, waktu pelayanannya juga sama, 24 jam pelayanan tanpa henti, dengan punglinya itu rata-rata itu antara 200.000 sampai 400.000. Nah, selain menggunakan open attribute juga bisa menggunakan informasi, sehingga tinggal mengklik saja pada pelabuhannya. Nah, sehingga muncul untuk informasi, misalkan ini informasi pada pelabuhan tujuan, yaitu pelabuhan Soekarno-Hatta. Untuk jalur lautnya itu sendiri, ini membentang dari pelabuhan Tanjung Perak ke pelabuhan Soekarno-Hatta. Untuk informasinya yaitu jalur laut ini merupakan menghubungkan dari rute Surabaya menuju ke Makassar dengan jaraknya adalah 500,526 mil, dengan waktu tempuhnya adalah 40 jam, dengan kecepatan rata-ratanya adalah 12,51 knots. Dan untuk alternatif kendaraannya adalah menggunakan kapal peti kemas dengan ukuran 20 feet. Untuk selanjutnya, setelah kita mengetahui jalur darat dari pabrik gula Ngadirejo ke pelabuhan Tanjung Perak, kemudian jalur lautnya dari pelabuhan Tanjung Perak ke pelabuhan Soekarno-Hatta, selanjutnya itu ada rute yang terdapat di kota Makassar, yaitu untuk menghubungkan dari pelabuhan Soekarno-Hatta menuju ke PT Makassar Tene, yaitu menggunakan jalur darat. Nah, ini untuk rute alternatif yang pertama dari pelabuhan Soekarno-Hatta menuju ke PT Makassar Tene, yaitu dengan melalui yang pertama itu Jalan Nusantara yang merupakan statusnya adalah jalan nasional, kemudian melewati Jalan Tol Reformasi, sama statusnya adalah jalan nasional. Selanjutnya adalah melewati Jalan Tol Insinyur Sutami, dan yang terakhir adalah melewati Jalan KW Pergudangan Industri Karangloe, sehingga bisa sampai ke Makassar Tene. Nah, untuk informasi dari PT Makassar Tene itu sendiri, yaitu waktu pelayanannya untuk hari Senin sampai hari Jumat adalah pukul 08.30 sampai pukul 17.00, kemudian Sabtu adalah pukul 8.30 sampai pukul 12 siang. Untuk jumlah pemesanannya adalah 127 ton per bulannya. Nah, untuk informasi tambahan, untuk dari PT Makassar Tene itu sendiri, untuk kapasitas dari produksinya yaitu sebesar 180 ton per hari untuk produksi gulanya. Nah, itu merupakan untuk rute alternatif yang pertama. Untuk selanjutnya itu kita lihat sebenarnya dari pelabuhan Soekarno-Hatta menuju ke PT Makassar Tene itu melewati kota apa saja. Nah, dapat dilihat bahwa untuk rute dari pelabuhan Soekarno-Hatta menuju ke PT Makassar Tene hanya melewati kota Makassar saja, karena memang dapat dilihat pada peta, PT Makassar Tene itu merupakan perusahaan yang terletaknya itu berdekatan dengan pelabuhan Soekarno-Hatta. Mungkin cukup sekian dulu penjelasan pada rute alternatif yang pertama. Nanti akan